Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada materi berikutnya, yaitu tentang logaritma. Apa itu logaritma? Pengertian dari logaritma yaitu adalah logaritma merupakan inverse dari eksponen, atau secara umum ditulis dengan A pangkat C sama dengan B jika dan hanya jika A log B sama dengan C. Jadi di sini dari bilangan berpangkat bisa kita rubah menjadi sebuah bentuk logaritma. Dengan syarat di sini dengan A-nya lebih dari 0, A-nya juga tidak boleh sama dengan 1 dan B-nya juga lebih dari 0. Di mana di sini A adalah disebut bilangan pokok logaritma atau basis. Jadi A-nya adalah basis dan B-nya adalah numerus atau bilangan yang dilogaritmakan. Baik, kita lanjutkan contoh. Nyatakan bentuk berikut dalam logaritma. A 2 pangkat 3 sama dengan 8, B 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1/81, C 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Bagaimana penyelesaiannya? Mari kita lihat. Kita ketahui tadi bahwa A pangkat C sama dengan B. Maka kalau diubah dalam bentuk logaritma menjadi A log C sama dengan B. Jadi di situ penyelesaian yang pertama 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka basisnya adalah basis 2, yang akan kita logaritmakan adalah 8. Jadi 2 log 8 itu sama dengan 3. Kemudian yang B, 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1/81. Jadi basisnya adalah 3, yang akan kita cari logaritmanya yaitu 1/81, sehingga 3 log 1/81 itu sama dengan negatif 4. Kemudian yang C 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Sini kalau kita lihat basisnya adalah basis 10, yang akan kita logaritmakan yaitu 10.000. Berapa? Kalau kita jadikan log yaitu 10 log 10.000 itu sama dengan 4, atau basis 10 itu biasanya tidak ditulis. Kalau tidak ditulis itu namanya di sini basis 10. Jadi log 10.000 itu sama dengan 4. Kemudian kita lanjutkan kepada sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma berikut berlaku dengan syarat V lebih dari 0 dan P-nya tidak boleh sama dengan 1, A-nya lebih dari 0, B-nya lebih dari 0, dengan Mn adalah anggota bilangan real. Sifat yang pertama, P log A kali B, kalau kita rubah menjadi uraiannya, maka menjadi basisnya sini adalah basisnya P, maka P log A tambah P log B. Kemudian sifat yang kedua, P log A per B itu sama dengan P log A dikurang P log B. Sifat yang ketiga, P log A pangkat N, maka pangkat N-nya bisa dikedepankan menjadi N dikali dengan P log A. Sifat yang keempat yaitu A log B. Kalau kita lihat sini basisnya adalah P, akan kita menjadikan sebuah logaritma, maka P log B dibagi P log A. Sifat yang kelima yaitu 1/A log B, maka itu sama dengan B log A. Sifat yang keenam, A pangkat N log B pangkat M, maka itu sama dengan M dibagi N
dikalikan dengan A log B. Sifat yang ketujuh yaitu A pangkat A log B, hasilnya adalah B. Kemudian sifat ke-8, pi log 1 sama dengan 0, A log A sama dengan 1. Kemudian sifat ke-10-nya, pi log A dikalikan dengan A log B, maka hasilnya adalah pi log B. Mari kita lihat contoh. Contoh yang pertama, tentukan nilai dari 2 log 8 kali 6, 16. Berarti tadi ini adalah sifat yang pertama. 2 log A kali B sama dengan A log A, pi log A ditambah dengan pi log B. Jadi, kalau kita cari, maka 2 log 8 sama dengan, ditambah 2 log 16, maka kalau kita rubah 8-nya, 8 itu kita jadikan sebuah berpangkat supaya nanti bisa dicoret atau basis, supaya dicoret dengan basisnya, maka 2 log 2 pangkat 3 ditambah dengan 2 log pangkat berapa ini? Pangkat 4 ya. Jadi di sini pangkat 4. Maka 2 log 2 kan 1. Jadi 3-nya bisa dikedepankan jadi 3. Kemudian sini 4 tadi ya, 4. 2 log 2 1. Berarti 4 kali 1 4. Maka nilai 3 tambah 4 adalah 7. Contoh kedua, 3 log 81 dibagi 27. Ingat tadi kalau bagi berarti uraiannya menjadi kurang. Jadi 3 log 81 dikurang 3 log 27. Nah, 81-nya kita rubah menjadi berpangkat 3 pangkat berapa? Dan 27-nya begitu pula. Nah, jadi berapa? 3 log 3 pangkat 4, 3 log 3 pangkat 3. Kita ketahui bahwa 3 log 3 itu tadi adalah 1. 4-nya bisa dikedepankan. Berarti adalah 4 dikalikan dengan 1 adalah 4. Kemudian 3 dikalikan dengan 1 adalah 3. Berarti 4 kurang 3 sama dengan 1. Contoh berikutnya, jika 2 log X sama dengan 3, tentukan nilai X. Nah, sebagai dasar tadi bahwa kita ketahui bahwa A pangkat C sama dengan B, maka 2 log B sama dengan C. Di situ basisnya adalah 2, yang akan kita yang dilogaritmakan adalah X. Jadi nanti bentuknya menjadi apa? Bentuknya akan menjadi ya X sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti hasilnya 8. Oke. Kita lanjut. Jika 4 log 64 sama dengan X, tentukan nilai X-nya. Nah, berarti ini kita jadikan sebuah bilangan berpangkat. Basisnya 4, yang dilogaritmakan adalah 64. Berarti basisnya 4 itu adalah A, yang akan dilogaritmakan adalah 64 atau B, maka akan menjadi sebuah apa? Iya, yaitu 4 pangkat X sama dengan 64. Nah, di situ ada sebuah pangkat eksponen yang telah kalian pelajari di materi sebelumnya. Kalian rubah supaya basisnya menjadi 4. Nah, 64 itu 4 pangkat berapa? Iya, pangkat 4 ya. Jadi 4 pangkat X sama dengan 4 pangkat 4. Sehingga nilai X-nya berapa? Karena sudah basisnya sama, yaitu 4, maka jadi X-nya adalah 4 ya. Yang di atasnya ini yang diambil. Nih. Oke, kita lanjut. Yang contoh ke-5. Nilai dari 2 log 8 pangkat 4 berapa?
Nah, kita cari ya. 2 log 8 pangkat 4 itu kita cari nilainya. Jadi kita cari nilainya ya. Ini kan pangkat ya. Ini pangkat 4, berarti 4-nya bisa ke depan. Dikalikan dengan 2 log 8 itu kalau kita jadikan basis 2 adalah 2 pangkat 3. Jadi di sini kalau kita cari nilainya, 4 dikalikan dengan 3-nya ke depan kan, 2 log 2 adalah 1, berarti 4 kali 3 adalah 12. Baik, kita lanjutkan ke contoh yang ke-6. Nilai dari 2 log akar dari 8 pangkat 4. Kemarin kalian sudah mempelajari bentuk akar, bahwa apa kemarin? Akar dari A pangkat M itu sama dengan, kalau kita jadikan sebuah bilangan berpangkat, menjadi A pangkat M per N ya. Oke, baik, kita jadikan sebagai bilangan berpangkat dulu akarnya. 2 log akar dari 8 pangkat 4 adalah 2 kali dengan log 2 pangkat 3. Gimana? Boleh. 2 pangkat 3 ini bisa ya. Ini kurang 1 ini. Jadi di sini 2 ya, 2 log 2 log. Nah, sekarang akar dari 8 pangkat 4 itu kan kalau jadikan berpangkat menjadi apa? 8 berpangkat 4 per 2 ya. Nah, ini kalau kita jadikan atau kita sederhanakan menjadi 2 log 8 berpangkat 2 ya. Nah, baru ke sini 2-nya ini ya, 2-nya ini bisa ke depan ya, ke depan sini jadi apa? Ini 2 kali 2 log 2 pangkat 3 itu 8-nya dijadikan basis 2, yaitu 2 pangkat 3. Sedemikian hingga 2 kalikan dengan 2 log 2 ya, pangkat 3, 3-nya dipindah ke depan menjadi 2 kali 3 log 2 log 2 ya, 2 log 2 adalah 1. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Baik, kita lanjut contoh berikutnya. Log 3 itu nilainya adalah 0,477 dan log 2 adalah 0,301. Kalian disuruh mencari nilai log 18. Yang diketahui tadi adalah log 3 dan log 2. Nah, log 18-nya itu kalian rubah menjadi log 3 atau log 2 yang harus mengandung log 3 dan log 2. Bagaimana penyelesaiannya? Mari kita cari dulu. Log 18 itu kan diperoleh dari log 9 kali 2. 9 kali 2 kan adalah 18. Nah, 9-nya itu kalian rubah menjadi bilangan berpangkat. 9 itu kan diperoleh dari 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2. Oke. Sebelumnya kalian rubah dulu yang perkalian. Nah, perkalian ini kan tadi sifat pertama ya, kali itu jadi tambah. Jadi uraiannya menjadi apa? Log 9 tambah log 2. Log 9-nya kalian rubah menjadi 3 pangkat 2, yaitu log 3 pangkat 2 tambah log 2. Log 3 pangkat 2 bisa kalian 2-nya kedepankan menjadi apa? 2 dikalikan dengan log 3 tadi adalah nilainya ada 0,477 dan log 2-nya adalah
0,301. 2 dikalikan dengan 4,77 yaitu 0,954 ditambah dengan 0,301 nilainya adalah 1,255. Baik, contoh berikutnya log 2 sama dengan 0,301 dan log 5 nya adalah 0,699. Berapa nilai dari log 5 tambah log 8 tambah dengan log 25? Bagaimana penyelesaiannya? Oke, kita rubah lognya sesuai dengan yang diketahui. Log 5 sudah ada, log 8 belum ada. Log 8 itu kalian rubah menjadi 2 pangkat 3, kemudian 25 kalian rubah menjadi 5 pangkat 2, sehingga diperoleh log 5 tambah 3 log 2 ditambah 2 log 5. Nah, kemudian apa hasilnya? Log 5 tadi sudah 0,699, kemudian 3 kalikan dengan log 2 yaitu 0,301, kemudian 2 dikalikan dengan log 5 yaitu 2 dikali 0,699, sehingga diperoleh hasilnya yaitu 3. Oke, terima kasih. Nanti kalian latihan, linknya akan Ibu bagi nanti di WA. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.